Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gastiani Mutia, NIM 721 1419183 dari Akuntansi Internasional 2019. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai keamanan informasi. Kebutuhan organisasi akan keamanan dan pengendalian. Banyak organisasi semakin sadar akan pentingnya menjaga seluruh sumber daya mereka, baik yang bersifat virtual maupun fisik, agar aman dari ancaman baik dalam dan luar. Penjagaan keamanan ini bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan kerusakan atau penghancuran, serta menyediakan organisasi dengan kemampuan untuk melanjutkan kegiatan operasional setelah terjadi gangguan. Tujuan keamanan informasi. Yang pertama, kerahasiaan. Perusahaan berusaha untuk melindungi data dan informasinya dari pengungkapan kepada orang-orang yang tidak berwenang. Yang kedua, ketersediaan. Tujuannya dari infrastruktur informasi perusahaan adalah menyediakan data dan informasi sedia bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Yang ketiga, integritas. Semua sistem informasi harus memberikan representasi akurat dan atas sistem fisik yang direpresentasikannya. Ancaman keamanan informasi atau information security threat adalah orang, organisasi, mekanisme atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Jenis ancaman. Virus adalah program komputer yang dapat mereplikasi diri sendiri tanpa dapat diamati oleh si pengguna dan menempelkan salinan dirinya pada program-program dan boot sektor lain. Kemudian selain virus, terdapat pula worm, Trojan horse, adware, dan spyware. Risiko keamanan informasi atau information security risk didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Risiko-risiko seperti ini dibagi menjadi 4, yaitu pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian, penggunaan yang tidak terotorisasi, penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan, serta modifikasi yang tidak terotorisasi. Pengendalian atau control adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau untuk meminimalkan dampak risiko tersebut pada perusahaan jika risiko tersebut terjadi. Pengendalian dibagi menjadi 3 kategori, yaitu teknis, formal, dan informal. Pengendalian teknis atau technical control merupakan pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem, meliputi pengendalian akses, sistem deteksi gangguan, firewall, pengendalian kriptografis, dan pengendalian fisik. Kemudian, pengendalian informal mencakup penemuan cara berperilaku, dokumentasi produsen, dan praktik yang diharapkan, pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Pengendalian ini bersifat formal karena manajemen menghabiskan banyak waktu untuk menyusunnya, mendokumentasikannya dalam bentuk tulisan, dan diharapkan untuk berlaku dalam jangka panjang. Dan pengendalian informal mencakup program-program pelatihan dan edukasi, serta program pembangunan dan manajemen. Pengendalian ini ditujukan untuk menjaga agar para karyawan perusahaan memahami serta mendukung program keamanan tersebut. Meletakkan manajemen keamanan informasi pada tempatnya. Perusahaan harus mencanangkan kebijakan manajemen keamanan informasi sebelum menempatkan pengendalian. Kebijakan ini dapat dibuat berdasarkan identifikasi ancaman dan risiko ataupun berdasarkan panduan yang diberikan oleh pemerintah dan asosiasi industri. Perusahaan harus mengimplementasikan gabungan dari pengendalian teknis, formal, dan informal yang diharapkan untuk menawarkan tingkat keamanan yang diinginkan pada batasan biaya
yang telah ditentukan dan disesuaikan dengan pertimbangan lain yang membuat perusahaan dan sistemnya mampu berfungsi secara efektif. Manajemen keberlangsungan bisnis. Manajemen keberlangsungan bisnis atau Business Continuity Management atau BCM adalah aktivitas yang ditujukan untuk menentukan operasional setelah terjadi gangguan sistem informasi. Rencana kontingensi. Rencana kontingensi atau contingency plan merupakan dokumen tertulis formal yang menyebutkan secara detail tindakan-tindakan yang harus dilakukan jika terjadi gangguan atau ancaman gangguan pada operasi komputasi perusahaan. Rencana cadangan. Rencana cadangan perusahaan mengatur agar fasilitas komputer cadangan tersedia seandainya fasilitas yang biasa hancur atau rusak sehingga tidak dapat digunakan. Cadangan dapat diperoleh melalui kombinasi redundansi, keberagaman, dan mobilitas. Rencana catatan penting. Catatan penting perusahaan adalah dokumen kertas, microform, dan media penyimpanan optis dan magnetis yang penting untuk meneruskan bisnis perusahaan tersebut. Rencana catatan penting atau Vital Record Plan menentukan cara bagaimana catatan penting tersebut harus dilindungi. Meletakkan manajemen keberlangsungan bisnis pada tempatnya. Manajemen keberlangsungan bisnis merupakan salah satu bidang penggunaan komputer di mana kita dapat melihat perkembangan yang besar. Setelah akhir 1980-an, banyak upaya telah dilaksanakan untuk mengembangkan perencanaan kontingensi dan banyak informasi serta bantuan telah tersedia. Tersedia pula rencana dalam paket sehingga perusahaan dapat mengadaptasinya ke dalam kebutuhan khususnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.